Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Parigi Podcast. Hari ini sesuai dengan pamflet yang kita edarkan kemarin, kita akan berdiskusi terkait dengan Parigi Motong dan Senayang bersama salah satu tokoh politik dan juga orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola, dan saat ini sudah berada satu frame bersama saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saya sapa beliau. Selamat datang Pak Ya, di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana Pak, kondisi sehat? Halo, alhamdulillah siap. Tadi saya sehat. perhatikan Bapak main tenis Ya, lapangan nih. ya, Masih lincah juga ya, ternyata. ya itu olahraga. Masih Ya, olahraga ya. asik. Oke, baik Pak. Mungkin nanti kita akan berdiskusi sekali Ya, terkait dengan Parigi Motong 15 ya, menit ke depan atau 10 menit ke depan. ya, Dan mungkin sedikit saya akan menanyakan terkait dengan keseharian Pak Longki ini. ya, Setelah purna tugas, setelah menjadi ya, gubernur selama 2 periode kemarin, ya, dan saat ini mungkin masyarakat belum tahu aktivitasnya apa. ya, Karena kita juga jarang melihat di Parigi Motong. Saya saja alhamdulillah kemarin kita sama-sama makan di ya, warung makan, kita makan kaledo. Saya mau tanyakan sedikit terkait setelah purna tugas ini Pak Longki sekarang aktivitasnya apa ini Pak? ya, ya, sehari-harinya ya namanya sudah pernah tugas. Ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang pertama kegiatan masih urus partai. Masih urus Ya, partai. saya masih sebagai ketua DPD Partai Gerindra. Yang kedua ya udah urus-urus nafkah. Ujar Ya, nafkah. jadi Nafkah apa ini Pak? artinya bertani Oh ya, bertani. Oh berkebun. Bapak punya kebun sekarang ini? Ya, adalah kecil-kecilan Oh ya, ya. yang untuk tanam jagung, tanam kopi, Tanam tanam kopi. duren. Oh banyak juga kebunnya Iya, iya, ternyata. ya kayak gitulah ya. Kalau kebunnya di mana Pak? Ada di Parigi, Oh ada di Parigi juga. ada di Sigi, ada di Napu. Ya, Oh ya iya, kayak berarti gitu. tersebar juga kebunnya. Ya, artinya ya memang sudah dipersiapkan. Oh ya sudah dipersiapkan. Mungkin Menyahuti nanti bagian pasca. Parigi bisa diajak-ajak Oh, teman-teman. boleh sekali. Di dekat kok di Baliaras itu. Oh ya Iya, siap. iya, Berarti iya. dekat hanya beda satu kelurahan saja. Iya, iya. Oke, terkait sekarang kita akan diskusi tentang Parigi Motong ini Iya, Polongki. iya, Ini iya. Polongki terkait Parigi Motong pada tahun 2016 ya enggak salah. Selesai dari bupati, Bapak langsung mencalon sebagai gubernur. Oh, 2011. Oh 2011. 2011. Dua- 2010 Oh mulai 2010. pencalonannya. 2010. Saya periode gubernur 2011 sampai 2016, Iya. 2016 sampai 2021. Oh iya, berarti Ya, sudah sekitar lebih dari 10 tahun ya, Pak? iya 10 tahun. Ya, lebih dari 10 tahun. Kalau Pak Longki lihat setelah menjalani gubernur selama 10 tahun 2 periode Iya, itu, saat ini Parigi Motong di pandangan Pak Longki ini seperti apa ini? Saya mau dengar sedikit cerita dari Pak Longki. iya. Ya jadi ya itulah karena masing-masing pemimpin itu Iya, berbeda visi iya, misinya ya. Berbeda cara-cara menangani masalah iya. di daerahnya. Jadi waktu saya tinggalkan ya seperti yang saya lihat sekarang masih itu juga Oh iya, masih ya. sama. Iya. Ya, jadi masih ada semua lah ya, Masih ada semua, termasuk masih ada. kantor-kantor itu ya, Iya, itu semua peninggalan dari saya ya, peninggalan saya. Cuma memang seyogianya lah sekarang harus dipelihara, iya, diperbaiki kalau ada yang rusak, ditingkatkanlah fungsinya lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, cuman memang kalau saya lihat mungkin Pak Bupatinya sekarang ini orientasinya lain. iya, Jadi dia mungkin lebih fokus kepada tempat yang lain iya, sehingga tidak kelihatan di khususnya di Sapariginya. iya di kotanya. Tapi ya, tapi di tempat lain kelihatan. Oh Ya, iya, misalnya di Tinombo, di Tomini atau di daerah Motong oh iya, seperti itu. Ya iya, kayak gitu lah. iya. Karena Parigi Motong luas juga ini, Pak. Ya, memang Empat betul. ratus lebih kilometer ini. 460-an kilo. Iya. Ya, dari Sausu sampai dengan Motong. Dari Sausu sampai dengan Ya, Motong. Molosipan. Maliali sampai Ya, Molosipan. Mali ya. Molosipan. Kalau untuk dari Parigi Motong saat ini, Pak, kan Bapak ini kalau bisa dibilang peletak batu pertama kepemimpinan, Betul. mulai dari penjabat, Ya, kemudian mencalonkan diri jadi bupati dan betul. terpilih dua Ya, periode, dan saat ini melihat kepemimpinan di Parigi Motong yang mungkin seperti ini, ya, yang mungkin Palong kita digambarkan untuk perkembangan masih ini saja, dan ya, mungkin bagaimana dari kacamata Palongki melihat sebenarnya apa yang menjadi hal yang tidak bisa dilupakan dari seorang Palongki ini, ya. mulai dari masa menjabat pertama. Jadi karena saya memang yang pertama sebagai pejabat, Ah, ah, ah. saya termasuk menjadi definitif yang pertama. Ya, Iya. definitif bupati pertama tahun 2003. Pejabat Bupati Parigi Motong saya 2002. Oh iya. Pada saat tugas sebagai pejabat itu ada tiga tugas utama, ya melengkapi pemerintahan, Iya. DPR dan pemilihan bupati Bupati definitif. definitif. Ya.
Setelah itu ya yang sangat berkesan buat saya sejak mulai dari pejabat sampai bupati pertama itu ya itu tadi menata organisasi pemerintahan ya mulai kantor bupati dengan kelengkapan pejabat-pejabat birokratnya ya sampai dengan dinas-dinasnya terbentuk ya dan termasuk dengan DPRD-nya. Nah, saya di situ punya kepuasan tersendiri. Artinya saya bisa ya, membangun Kabupaten Parigi Motong dimulai dengan penataan birokrasi yang betul, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dengan penetapan DPRD dan sebagainya dan sebagainya. Adapun pembangunan-pembangunan yang skala prioritas pada saat itu namanya juga kabupaten baru. Ya, kabupaten baru itu kan pasti belum ada apa-apa. Sarana perkantoran juga masih belum ada. Maka saya dengan segala usaha upaya berjuang bagaimana bisa mendapatkan dana ya untuk membangun pembangunan infrastruktur khususnya kantor kecamatan. Semua kantor kecamatan semua dengan satu tipe dan satu model. Karena itu bantuan pemerintah pusat. Semua itu yang saya dapat. Nah, itu ya punya kepuasan batin yang tidak bisa dilupakan. Ya, karena ya seragam itu kantor camat dari mana ke mana. Nah, termasuk lingkungan kantor. Lingkungan kantor di jalur 2 itu pusat perkantoran itu juga itu kan suatu pemandangan yang cukup lumayan ya. Dan semua orang mengakui luar biasa ya penataannya. Ini perkantorannya. Nah, cuma memang sekarang ini karena kurang perhatian di situ jadi sehingga tidak terawat ya, tidak terawat. Tapi coba kalau dirawat, diperbaiki dan sebagainya, mungkin akan jauh lebih bagus dari waktu saya bangun. Seperti itu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Ya, dengan adanya kami di sini ya kami berusaha bagaimana sumber daya manusia Kabupaten Parigi Motong ini betul-betul bisa diberdayakan. Mereka kita kasih kesempatan sekolah, kita kasih kesempatan untuk berkarya, kita kasih kesempatan untuk beraktivitas untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Parigi Motong. Dan saya kira tambah lagi dengan kultur masyarakat Parigi Motong yang begitu mudah berkomunikasi, begitu enak berkomunikasi, kita begitu bersahaja, sederhana, sehingga saya lebih gampang, lebih mudah untuk tegur sapa dengan siapa saja dengan masyarakatnya. Dan saya memang tipenya orang yang suka bergaul, suka bersilaturahim dengan siapa saja, sehingga saya tidak mendapatkan kesulitan di dalam berkomunikasi atau ingin menyampaikan satu program atau misi dari pemerintah kabupaten. Seperti itu. Mungkin lanjut kita akan sedikit mendengar motivasi nih Pak. Kan Bapak ini mulai dari penjabat pertama, bupati kemudian terpilih 2 periode dan maju lagi gubernur terpilih 2 periode. Kan ini hal yang sangat tidak mudah untuk diikuti oleh siapapun. Kan kita bisa akui bersama bahwa Bapak ini tokoh politik yang mungkin disegani lawan dan mudah berkawan. Jadi mungkin bisa diinformasikan apa yang menjadi dasar pemikiran atau tips motivasi yang Bapak tanamkan sehingga Bapak bisa berhasil meraih semua apa-apa yang menjadi impian Bapak yang telah Bapak dapatkan sebelumnya. Ya, jadi saya kira yang melatar belakangi buat saya dalam bekerja itu selalu prinsip ya, prinsip tulus ya, ikhlas, tulus, dan saya menganggap bahwa pengabdian itu ya adalah memang kewajiban saya untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan rakyatnya. Makanya saya itu di dalam bercita-cita selalu sederhana saja. Bagaimana saya bisa mendekat dengan rakyat, bagaimana saya bisa melayani rakyat, dan bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan rakyat, sehingga saya bisa membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Jadi saya kira saya tidak pernah dapat masalah. Ya. Karena apa yang saya buat, apa yang saya bikin, apa yang saya bangun, alhamdulillah mendapat respon dari masyarakat lain. Saya waktu jadi bupati yang periode kedua, kenapa saya bisa berani maju untuk mencalonkan sebagai gubernur? Karena memang posisi Kabupaten Parigi Motong yang sangat strategis. Sangat strategis untuk Provinsi Sulawesi Tengah, seprovinsi Sulawesi Tengah. Coba saat itu, tahun 2010-an itu, 2010-an, itu orang yang mau kemana saja, semua lewat Kabupaten Parigi Motong. Ya, mau ke wilayah Toli-Toli, ke wilayah Buol, harus melalui Kota Raya.
yang mau ke Banggai, yang mau ke Morowali, semua melalui kita, Iya, Parigi. Parigi, Sausu. Poso, Sausu dan seterusnya. Sehingga apa yang saya bikin, apa yang kami bikin saat itu, ya termasuk hanya biar cuman untuk keindahan kota saja, Iya, iya. kayak bunga-bunga parigata itu, Ah, bunga-bunga bougainville itu, iya, ya benar. kayak itu, ya, masih ingat ya, Masih ada ingat. sekarang kok di Nah, jalur 2. ya seperti itu memberikan kesannya luar biasa sama masyarakat pengguna jalan itu. Oh ini Parigi Motong, Iya, dan mereka langsung teranu apa, oh ini Parigi Motong, ini Parigi Motong. iya. Begitu jalan juga saat itu jalan mulus bagus, oh Parigi Motong. Nah, di situ akhirnya apa? Masyarakat terus langsung bersimpati. Ini, oh bupatinya si Anu, Longki, ya seperti itu. Ya akhirnya kan dengan adanya peluang seperti itu, ya saya coba untuk ikut di kontestasi Pilgub. Pilgub. Nah itulah mulainya, sehingga saya dengan memberanikan diri mulailah memasang apa baliho, Baliho. spanduk dan lain-lainnya, Sulteng, Longki for Sulteng dan lain-lain. Ya, seperti itulah waktu itu, dan ternyata diresponi oleh masyarakat dan ya terbukti potong, sehingga mereka menilai, wah ini boleh lah ini pemimpinnya seperti ini ya, kayak itulah. Berarti menggambarkan citra Parigi Motong dulu untuk Iya, menjadi- ya, saya memberikan citra yang positif kepada masyarakat, sehingga akhirnya mereka bertanya siapa bupatinya, Longki Janggola. Begitu saya pasang spanduk calon gubernur, Iya. wah langsung mereka sendiri yang berkampanye untuk saya. Jadi bukan saya yang pergi berkampanye. Berarti Bapak tidak boleh ke kabupaten lain Ya, kampanye ini tidak untuk juga, selesai. tetap juga Oh, iya, pergi, tetap juga. cuman tidak terlalu capek. Tidak Ya, terlalu ya, capek. seperti itu. Berarti intinya tulus saja. Ya, Tulus dalam tulus, menjalankan ya. pemerintahan, Betul. Ya. menjalankan program-program. Ya, ya. Oke, terkait dengan saat ini, Pak. Kan Ya. Parigi Motong tadi Pak Longki sebut sangat luas, Iya, sangat betul. masyarakatnya juga sangat Ya, banyak. ya, Kurang lebih sekitar, kalau tidak salah nanti bisa kita cek sama-sama, itu kurang lebih ada 300.000. ya. 300.000 jumlah masyarakat yang sudah Daftar bisa pemilih tetap. daftar pemilih tetap. Hmm. Nah, melihat ini, apalagi sekarang kalau kita lihat tidak ada perwakilan masyarakat asli yang asli Iya. Parigi yang Iya. sedang duduk di tatanan pemerintah pusat. Itu Iya. dari pandangan Pak Longki itu bagaimana sekarang? Ya, itulah ya, memang justru itu pula yang menyebabkan saya Iya, ya dari sebagai seorang ketua partai iya, yang kebetulan sudah bebas purna tugas, iya, ya saya ingin menghibahkan diri saya. Artinya saya masih bisa mengabdi, masih bisa berkarya, iya. dan masih bisa membantu pemerintah provinsi untuk di tingkat level Selanjutnya. pusat, Pusat, ya, di DPR RI Iya. misalnya, atau DPD RI. Nah, tapi ya itulah, karena saya merasa ya itu tadi yang seperti Anda katakan, Ah, dari sekian ratus ribu DPT dari Parigi Iya. Motong, itu semua jatuh kepada mereka-mereka yang terpilih, ya. Ya alhamdulillah kalau mereka ya sempat datang nengok di Iya, Kabupaten iya. Parigi Motong. Alhamdulillah seperti itu. Tapi ya rata-rata hampir-hampir ya saya suka tanya-tanya, kadang-kadang sulit untuk ketemu Iya. mereka beliau-beliau Saya saja itu. orang Parigi, Pak, ini Ya, tidak pernah keluar ya. kota ini, jarang sekali melihat Nah, calon-calon. seperti itu. Jadi itulah sebabnya ya mudah-mudahan lah kalau saya itu misalnya bisa diterima Iya. sebagai representasi dari perwakilan masyarakat, yang kebetulan saya pernah bupati 2 periode di tempat ini, ya barangkali mungkin bisa membantu masyarakat sebagai wakil mereka di tingkat pusat itu. Sehingga ya kapan saja dan di mana saja mereka bisa berkomunikasi dengan saya. Alhamdulillah ya, saya juga orangnya yang selalu terbuka dalam komunikasi. Jadi siapa saja boleh berkomunikasi dengan saya. Artinya mau saya kenal tidak kenal, sepanjang saya tahu itu adalah masyarakat saya, pasti saya jawab, pasti saya balas, dan pasti saya ladeni seperti iya. apapun. Berarti Seperti itu. Pak Longki sudah jelas ini. Sudah Iya. jelas niatnya ini bagaimana Iya. nanti 2024 Ya, atas keinginan masyarakat nanti ya, kan, Pak. artinya memang niat boleh niat. Cuma Boleh. keputusan untuk menjadi calon itu kan masih ada Tahapannya lagi. tahapannya. Seperti saya sebagai ketua partai tentu harus mendapat restu dari pimpinan partai yang tertinggi. Iya. Yang kedua tentu harus memenuhi syarat dari Iya, sisi betul. kesehatan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan itu semua saya bisa peroleh dan bisa menjadi calon yang insya Allah bisa berkontestasi nanti di
pemilihan legislatif Iya. di 2024. Kita doakan bersama semoga Insya Bapak. Allah, amin. Amin. Ya. Semoga kalau jadi masih ingat saya juga. Wah, Oke tidak Pak. mungkin dilupain. Siap, siap, siap. Iya. Nanti kita podcast begini lagi Iya, tapi dengan status yang dengan berbeda. senang hati, iya. pasti. Ya. Oke Pak, terkait lanjut dengan Parigi Motong saat ini kan Iya. sudah dekat lagi waktunya ini, sekarang sudah 2022, Iya. tahun depan 2023 dan kemudian 2024. Iya. Parigi Motong kan sekarang lagi petarung baru semua ini Pak. Iya, Nggak iya, ada iya. petarung yang lama. Wah, Ini dari kacamata seorang Palongki yang menjadi bupati, peletak batu pertama pemimpinan, melihat kondisi politik sebenarnya dari masyarakat, apa sebenarnya yang ingin Palongki sampaikan agar ke depan Parigi Motong bisa menjadi Parigi kabupaten yang memang maju di betul, Sulawesi ya, Tengah. iya. Itu apa tips-tips atau mungkin harapan dari Palongki sendiri? Jadi buat saya sudah lihat beberapa kandidat-kandidat Iya. ya yang berterbangan, Berterbangan. bertebaran, Bertebaran ya, di spanduk-spanduknya. Iya, iya. Dan saya lihat memang semuanya juga memenuhi syarat dan berkualitas. Iya. Nah, cuma tentu saya berharap ke depan manakala mereka terpilih Iya. sebagai bupati dan wakil bupati, maka ya saya berharap betul-betul mereka merencanakan pembangunan kabupaten ini betul-betul harus matang, matang, betul-betul sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan bisa melakukan keseimbangan pembangunan karena wilayah ini terlalu luas, ya terlalu luas di sekitar 400 sekian 400 kilometer dan sekian 23 kecamatan. 23 kecamatan. Nah, tentu ya itulah pemimpinnya harus betul-betul bijak, Iya. ya, harus betul-betul bisa punya apa istilahnya? Hati nurani. Hati dan empati, ya, empati di dalam memilih pembangunan di wilayahnya masing-masing. Jangan terkesan seperti suka-sukanya. Iya. Saya maunya di sini ya terserah, ya, mau terima apa tidak terserah. Nah, bukan begitu. Nah, kita harus betul-betul memprioritaskan apa kebutuhan masyarakat itu, aspirasi masyarakat itu. Jadi kalau memang itu aspirasi memang menjadi sangat prioritas, Iya. lakukan. Tidak usah ragu. Kalau memang itu betul-betul sangat prioritas. Tapi sangat disayangkan misalnya nanti ada yang tidak prioritas yang dibangun sehingga terkesan mubazir. Nah, itu seperti itu yang sangat berbahaya. Jadi ke depan ini saya yakin mereka ini juga semua sudah tokoh-tokoh politik, ya, ada yang dari birokrat, ada yang dari politikus, ya tentu sudah pada pengalaman di dalam menyusun program-program pembangunan ke depan ini. Ya mudah-mudahan lah bisa itu tercapai apa yang diharapkan oleh rakyat Kabupaten Parigi Motong. Oh iya. Ya. Ya, jadi tadi kan pemimpin sudah Palongki gambarkan Iya. satu persatu. Dan kalau untuk masyarakatnya sendiri kan, apalagi khususnya pemuda seperti Iya. saya ini kan, Iya. kebanyakan untuk bahas politik itu masih ragu-ragu juga. Iya. Untuk apa sih bahas politik? Nanti Iya. pas kita pilih juga beliau ndak ada datang sama Iya. pemuda. Nah, kalau dari pandangan Palongki ini melihat Iya. anak-anak yang ada di Parigi atau seperti saya anak muda ini, apa Iya. yang menjadi tipsnya untuk anak muda agar sadar politik atau Iya. mungkin bagaimana bisa melihat Parigi Motong bisa lebih berkembang lagi Ya, daripada jadi sekarang? saya kira itu tidak lepas dari peranan pemimpinnya, Pak. Oh, iya. Pemimpin daerahnya. Iya. Ya, saya berharap pemimpin daerahnya betul-betul mau Iya. mengajak, mau membina, mau membimbing Iya. anak-anak muda ini supaya mau berperan, berkontribusi dan berpartisipasi di dalam pembangunan dari segala macam bidang, dari segala macam sektor, ya, sesuai dengan dia punya bakat, dia punya keinginan. Misalnya seperti Anda sebagai host di Parigi Podcast. Nah, seperti Anda ini ya, kita bagaimana caranya hobi Anda itu bisa tersalurkan, Iya. bisa menjadi bagian daripada tidak terpisahkan kontribusi Anda terhadap pembangunan di Kabupaten Parigi Motong. Nah, Iya. ini kan bagaimana kita melihat, ya, gerakan atau aktivitas pemuda itu sendiri. Mereka tidak boleh diabaikan, mereka tidak boleh dimarginalkan, Iya. mereka tidak boleh dipinggirkan, tetap mereka harus diajak, harus diikutkan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Parigi Motong. Jadi penting keterlibatan anak Ya, muda ini. saya kira itu yang penting. Ya, Iya. Jadi kita jangan terlalu menganggap enteng. Oh, iya. Gitu anak-anak. Sekarang udah nggak bisa lagi, Bos.
Justru banyak sekarang anak jadi pemimpin sekarang. Iya, Ya, jadi itu yang kita harus berarti saya sudah boleh jadi pemimpin. Oh bisa, sangat bisa. Ya, Siap, siap. Oke, ya, mungkin Pak ya, Longki masih ada agenda selanjutnya, mungkin kita ya, langsung saja ke pertanyaan terakhir ini. ya, ya, Sebelum kita closing statement, nanti saya ya, kasih pernyataan sedikit, ya, kemudian Pak Longki pilih salah satunya. ya, Jadi nanti saya bacakan, Pak Longki pilih ya. ya, Oke, saya bacakan mungkin yang pertama, nanti ada 2 kata, nanti Pak Longki pilih salah satunya saja. ya. Oke, yang pertama itu sepeda atau berenang? Salah satu ya. Salah satu saja. Sepeda ya. Sepeda, Ya, oke. ya. Kemudian kopi atau teh? Eh, Teh. ya. Kalau katombo atau ikan batu? Ikan batu. Ikan batu. Hmm. Kemudian nasi kuning atau kaledo? Ya, itu dia. Itu dia, sama-sama khas. Kaledo. Oke, Ya, kaledo. Kaledo. Berarti masih kuat makan kaledo ini? Alhamdulillah masih. Oh ya, masih Ya, kuat. ya. Berarti masih sehat-sehat ini. Alhamdulillah ya. Kemudian ada DPD RI atau DPR RI? Kalau saya karena ketua partai ke DPR RI. Oh iya. Ya. Kemudian ada yang terakhir, muda energik atau petarung yang berpengalaman? Ya, bila muda sudah tidak muda lagi. Oh, sudah Ya, muda lagi. petarung lah. Oh, petarung yang berpengalaman. Oke. Ya. Oke, masih ada satu lagi terakhir. Ya. Ini terkait dengan Parigi Motong. Tomini Raya atau Mautong? Harga mati. Oke, Pemakaran. harga mati pemakaran. Ya, ya. Berarti kita mendukung pemakaran. Iya, Ya, pasti 100%. 100%. Orang saya juga kok yang mengusulkan. Oh iya. Ya, masih Berarti jangan karena lupa. Parigi Motong panjang ini semoga Iya. nanti bisa cepat juga Amin. mekar biar Iya. masyarakat yang ada di pantai timur sana bisa Ya, insya ikut Allah. berkembang merasakan Iya. perkembangan seperti yang ada di Betul. Kota Parigi. Oke Pak, terakhir mungkin bisa disampaikan closing statement berhubung Bapak juga masih ada agenda selanjutnya. Iya. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Parigi Ya, Motong? terima kasih, Dek. Iya. Yang saya hormati buat masyarakat Kabupaten Parigi Motong, mari sama-sama kita membangun kabupaten yang kita cintai ini. Jangan kita mudah terpancing dengan segala macam isu-isu yang sengaja mengadu domba Iya. di antara kita sesama kita. Bahwa untuk pemekaran Kabupaten Parigi Motong, buat saya itu harga mati. Oh Ya, iya. harga mati. Dan saya mulai dari bupati sampai gubernur itu tetap mendukung. Hanya saja tentu itu ada proses. Iya. Karena sekarang pemerintah masih moratorium, maka kita harus tunduk dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada. Maka apapun yang datang memberikan apa istilahnya dalam pengumpulan data dan Iya. sebagainya, ya silakan saja. Tapi saya minta kita semua harus tunduk dan patuh dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, seperti itu. Iya. Dan yang terakhir, saya sangat berharap dengan sigap dan masyarakat Parigi Motong yang begitu bisa bersilaturahmi satu sama lain, yang sifat masyarakatnya ramah, sifat masyarakatnya yang begitu mudah bergaul, bisa menerima dari orang luar, maka tolong sikap ini tetap kita jaga agar tentu masyarakat kita dikenal dengan masyarakat yang mudah senyum, mudah ramah dan sebagainya, sehingga kita tidak akan mendapatkan kesulitan di mana-mana. Dan ini saya kira yang paling penting ya untuk pembangunan daerah kita yang kita cintai. Iya. Saya pikir itulah yang barangkali yang paling utama yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Parigi Motong. Oke. Baik, terima kasih waktunya ini Pak Longki. Iya, terima Mungkin kasih. singkat, mungkin nanti ke depan Iya. kita bisa bakal ketemu lagi, kita Baik. diskusi lagi. Iya. Oke teman-teman Parigi Podcast, Iya. cukup sekian dialog diskusi ringan kita pada malam Iya. hari ini bersama Pak Longki. Berhubung Bapak masih ada agenda selanjutnya, Iya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kesempatan lain kita bisa bertemu, kita podcast lagi Pak. Amin. Oke. Iya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.